Yahya Supriyadi gagal untuk memberikan umpan matang pada para pemain Indonesia. Aaron Isel, kini para pemain Ghana, Gogo menguasai dari belakang Ghana. Jika junior Black Satellite, kalau senior Black Stars. Iya, karena memang mereka masih prospek ya untuk di masa depannya. Jadi belum mencapai ke bintang, masih baru perjalanan satelit. Ada dulu pemain Ghana, Abidi Pele ya? Iya, yang sangat terkenal. Terkenal juga, Bung. Dan yang bisa dikatakan juga memang ada periode emasnya timnas Ghana, tapi lagi-lagi ya di level senior mereka akhirnya memang karena dari semua misalnya taruh pemain-pemain terbaik dari Ghana di level junior tidak semuanya juga terbang ke Eropa juga, jadi mereka juga harus bermain di kompetisi internal. Sementara kualitas dari kompetisi Afrika ya bisa dikatakan tidak terlalu bagus juga. Mungkin Indonesia lebih bagus. Tapi mereka berani bertarung di luar negeri. Betul, itu yang paling penting ya. Jadi mereka cukup kompetitif, selain peringkat mereka juga membuat mereka punya kesempatan untuk bermain di Eropa ya, Bung ya. Kalau mereka tidak bermain di luar mungkin kelasnya sama dengan Indonesia. Raffi tadi gagal untuk menahan bola lebih lama karena dicocor saja. Kita lihat oleh Hoki Caraka. Opoku berusaha melewati Fikri dan berhasil. Masih Opoku. Oh, sangat baik Indonesia. Afrianto tadi kepada Ronaldo, gagal Ronaldo. Opoku kembali Ghana kuasai bola. Oh, direbut Indonesia, sangat baik. Ada Hoki Caraka, umpan langsung ke depan, cepat masuk kepada Ronaldo, tapi umpannya terlalu jauh tadi yang diberikan oleh Hoki Caraka kepada Ronaldo. Kuate. Masih bisa dikatakan agak terburu-buru para pemain Indonesia untuk melepaskan umpan ketika sudah mendapatkan bola. Di satu sisi memang tidak lepas dari faktor pressure yang dilakukan, tapi kadang juga karena faktor tekanan yang dilakukan membuat pemain kita buru-buru untuk melepaskan bola. Padahal situasinya belum sepenuhnya pemain misalnya tadi Kuateh, dia masih dalam musim jauh untuk bisa mengejar bola, tapi sudah harus diberikan bola daerah. Gogo, Sarvo, Aaron Esel, Sarvo, Amangkuah. Cermat tadi para pemain Ghana untuk bisa menguasai bola karena bola keluar tadi. Padahal tidak ada tekanan yang terlalu ketat tadi dilakukan para pemain Indonesia. Indonesia lewat Fikri coba melakukan tekanan, gagal, kembali bola hilang. Masih keluar. Permainan masih berjalan lambat, Bung Maruf. Oh, sangat baik tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Ghana, dan meskipun tidak sebesar para pemain Ghana, tapi pemain Indonesia mampu mengimbangi adu badan dari para pemain Ghana. Iya, sangat kuat ya seperti duel ini ya. Bagaimana tadi Mensah harus dibuat bekerja ekstra keras dan melakukan pelanggaran untuk bisa mendapatkan bola. Justru ini kalau kita lihat bahwa sejauh ini ada penurunan intensitas yang diperlihatkan oleh Ghana setelah di awal-awal 10 menit awal Ghana menekan, tapi setelah berkali-kali usaha yang mereka lakukan tidak berhasil, membuat tekanan mulai mereda, terutama dalam ketika masuk menit ke-20 kita saksikan pemain kita mulai agak sedikit bisa menurunkan tempo dan bisa mendelay permainan. Dan menguasai keadaan dan kekuatan otot para pemain Indonesia tentu saja ini tidak lepas dari latihan fisik yang sangat luar biasa dilakukan oleh pelatih Sintayong terhadap tim ini, Bung Maruf. Iya, karena fisik jelas akan menjadi sebuah tuntutan sangat dominan sekali. Bagaimanapun dengan situasi nanti jadwal yang padat, kemudian adalah yang kita tahu bahwa nanti akan bertemu dengan pemain-pemain yang secara ini mereka sudah matang, jelas dibutuhkan fisik yang sangat kuat, sangat baik. Meskipun ya itu juga sebenarnya seandainya bisa dikelola dengan baik di level sejak mereka mereka menjalani latihan sendiri atau kemudian mereka punya personal trainer akan lebih bagus, bukan hanya menentukan pada situasi di timnas. Pelatihan fisik dan otot ini lebih banyak dilakukan dan hasilnya dari tim nasional, bukan dari klub. Ya. Harusnya klub yang melakukan ini dan tim nasional tinggal memakai. Betul. Itu seharusnya terjadi, tapi yang terjadi adalah pelatih tim nasional yang melakukan ini semua, Bung Maruf. Termasuk latihan passing ya. Latihan passing yang sangat krusial justru harus di-drill ulang di level timnas. Di level timnas ini sangat tidak boleh terjadi, Bung Maruf. Dan kita sebenarnya juga harapannya para pemain Indonesia juga mulai punya personal trainer untuk bagaimana mengelola fisik mereka. Jadi saat level klub tidak bisa memenuhi itu, mereka bisa mendapatkan latihan itu dengan independen, mereka menjalani, mereka punya pelatih fisik, mereka kemudian berlatih sendiri secara mandiri dan
toh itu juga buat pemain sendiri, bukan untuk yang lain. Dan itu sangat terlihat saat tampil di AFF ya, bagaimana setelah latihan fisik yang sangat Spartan dilakukan pelatih Indonesia, penampilan Indonesia seperti anjing liar yang tidak pernah berhenti untuk berlari ya, betul. Sangat ditakuti oleh tim-tim lain termasuk tim Thailand. Kalau dulu mungkin semua peralatan mungkin masih terbatas sehingga harus naik gunung, turun gunung, harus tangga dan sebagainya. Sekarang peralatan mereka bisa sambil menikmati di tengah dinginnya AC, mereka bisa berlatih dengan sangat nyaman sebenarnya. Dan kita berharap makin banyak pelatih fisik, dan sekarang memang kalau kita lihat tren di klub, Bung, banyak klub yang sekarang mulai meng-hire pelatih fisik dari luar. Saya pikir itu cukup bagus karena jelas pelatih fisik juga harus punya license dan mereka punya pengalaman untuk bisa maksimalkan potensi dari pemain bola. Penting juga adalah fasilitas klub untuk latihan ini sepertinya harus ada. Tapi situasinya agak sulit memenuhi target itu ya, Bung. Jangan menyediakan fasilitas apa yang mereka independen dimiliki. Karena gaji saja mereka masih terlambat. Masih 0-0 pemirsa RCTI di mana pun Anda berada di seluruh Nusantara. Jaringan Indonesia sangat baik kita lihat. Oh, tercuri Aksan Fikri. Kontrol yang baik dari para pemain Ghana. Lepas ke Salifu. Bukan sebuah pelanggaran. Muhammad Ferrari kini. Sangat tenang Ferrari. Main sangat berani di area pertahanan. Ronaldo Boateng terus dikejar para pemain Ghana ke belakang Ronaldo. Dikejar oleh Nico. Duel dengan Aaron Isel direbut oleh Hoki Caraka. Sangat baik Hoki Caraka. Berusaha melewati Aaron namun gagal. Bala bantuan datang namun gagal. Kini Salifu pada Yakubu. Kerjasama yang sangat baik dari Ghana. Kini Yakubu di sisi kiri pertahanan Indonesia. Harus hati-hati. Masih Yakubu di tengah. Memperdaya perban. Oh, kalah duel tadi. Kita lihat Dimas umpan langsung ke depan, arahkan kepada Bafi. Abdul Razak sangat baik mengecoh para pemain Indonesia, berusaha memberikan umpan gagal di kotak penalti. Salifu putus di kaki Fikri. Oh, hati-hati terlalu sendiri. Kita lihat Niko terlalu sendiri. Niko telat para pemain Indonesia untuk mencari ruang, Bung Maruf. Iya, padahal Nico sudah cukup bagus ya ketika dia berusaha membuild up. Iya, betul, tapi memang dia tidak mendapatkan pemain yang kemudian bergerak dari sisi kiri ya, sehingga dia agak kesulitan untuk bisa memberikan umpan. Kita lihat, terlambat dia mengambil keputusan ya. Dan para pemain Indonesia memang seperti tersembunyi untuk bisa diberikan umpan oleh Nico. Ya. Dan sedikit kesal Nico, bagaimana dia meminta pemain untuk naik tadi rekan-rekannya. Ferrari ke depan langsung, sangat baik. Gagal Fikri untuk meraih bola. Kapten kesebelasan Indonesia Muhammad Ferrari, pemain yang sempat jadi pelari saat di SMA, sempat juara 2 antar sekolah se-DKI untuk lomba lari 1.800 meter. Muhammad Ferrari sangat luar biasa, Bung Meri. Iya, kecepatannya sangat baik ya, dan fisik dia juga tentu baik ya. Oh, luar biasa kita lihat penampilan dari Opoku. Ronaldo menjadi pemain dalam tanda kutip senior ya, atau pemain yang paling pengalaman ya Bung di skuad Tolong, dan memang dia dipilih oleh Coach Sintayong untuk bisa bermain dengan tim di Prancis ini. Sementara Marcelino yang justru menjadi bagian dari 16 justru bersama dengan tim senior. Oh, sangat baik Ronaldo. Luar biasa tadi permainan 1-2 dari para pemain Indonesia, meskipun mendapatkan pressure yang sangat-sangat ketat dan keras dari para pemain Ghana. Ini momentum, ini peluang yang cukup bagus ya. Hanya bola jadi tertinggal tadi dari Ronaldo ya. Kalau seandainya bola kurang bagus. Iya, ini juga menjadi problem. Jadi kalau mau passing bawah juga agak tidak terkontrol juga ya situasi. Farezi ya ditarik keluar ya. Hasil Farezi harus keluar, digantikan oleh Cecep. Harus ada evaluasi dari Farezi karena hanya 28 menit bermain dan harus keluar.
Iya, kita tidak tahu ya apakah memang dari sisi fisik atau ada kendala serius karena ya meskipun dia tidak terlalu sering mendapatkan bola ya dan tidak terlalu banyak bergerak. Karim Zito akan instruksi tadi kepada anak buahnya. Karena amping pada Ronaldo, amping lagi, Ronaldo lagi. Ronaldo. Oh, sangat berbahaya Abdul Razak. Side kelas. Rondong sendirian tadi kita lihat nomor punggung 18 yaitu Mensah. Antisipasi yang sangat baik dari para pemain Indonesia khususnya di belakang. Sejauh ini apresiasi harus diberikan kepada barisan belakang dari tim Indonesia karena mereka sangat rapi, kemudian tengah juga cukup bagus ya. Organisasi sangat baik, Bung. Betul, transisinya juga cukup bagus, Bung. Meskipun beberapa kali tadi sempat ada momen 2 lawan 3 tapi sudah langsung ada yang menutup bergerak dan saya pikir itu menjadi sesuatu yang positif dari sisi transisi bertahan. Rusadi ke depan masuk ke Caraka, kita lihat dengan Gogo. Luar biasa Gogo pada Opoku. Sarvo tadi. Ahmad Rusadi, oh kosong kita lihat. Sangat baik. Cecep. Masih Cecep ke kanan. Nico, kotak penalti Ronaldo. Ada Gogo di situ. Aman Kuah berduel. Sangat luar biasa, sangat kuat para pemain Ghana. Taktik yang sangat bagus untuk menggantikan pemain ini, Bung Maruf. Iya, cukup cerdik ya yang dilakukan oleh pemain Indonesia tadi, Fikri ya. Fikri bagaimana dia menghentikan dengan cukup cerdik dan cukup bagus memutus momentum dari Ghana. Dan tidak kalah secara organisasi bermain para pemain Indonesia. Iya, cukup percaya diri ya, cukup berani juga. Kalau memang sejauh ini tidak atau sering beberapa kali melakukan bola-bola panjang, karena memang situasinya ditekan ya. Jadi harus mengeluarkan bola secepat mungkin dan kemudian bagaimana melakukan build up kembali. Salifu, ada Yokobu gagal. Oh, masih Salifu lagi. Hati-hati syuting Salifu. Langsung mengarah ke gawang, tapi bola memang sangat-sangat pelan tadi. Cukup nyaman untuk seorang Cahya Supriyadi yang memang tampil cukup bagus positioningnya dan memang sejauh ini kalau kita bicara penjaga gawang agak tidak ada kemudian penjaga gawang yang benar-benar secara konsisten menjadi pilihan utama sejak era Kurnia Mega, Bung. Selalu ada pergantian soal penjaga gawang begitu di level U23 atau kemudian juga di level senior. Ya memang penjaga gawang saat ini sangat krusial ya, tidak ada lagi penjaga gawang yang benar-benar mampu tampil Spartan dan konsisten seperti Kurnia Mega terakhir. Ya, betul. Sebenarnya kita mengharapkan bagaimana Andritani untuk bisa menjadi pengganti Kurnia Mega, tapi penampilan juga tidak konsisten. Khususnya bola-bola silang dari Andritani sangat buruk antisipasi dari Andritani. Iya, bahkan Kurnia Mega kita tahu meskipun dia masih muda dan masih bisa berkuat U23, dia juga sudah menjadi pilihan utama penjaga senior. Andritani selalu menjadi penjaga nomor 2. Sempat orang mengatakan ini adalah momentum Andritani ketika Kurnia Mega tidak tampil, tapi ternyata juga akhirnya pelan-pelan kita tidak melihat penampilan secara konsisten dari seorang Andritani. Secara teknik mungkin para penjaga gawang Indonesia memiliki kemampuan yang cukup baik ya untuk level di Asia Tenggara. Tapi untuk antisipasi umpan-umpan silang, para penjaga gawang Indonesia rata-rata tidak memiliki kemampuan yang sangat baik. Beberapa kali gol tercipta adalah antisipasi umpan silang yang sangat buruk, Bung Maruf. Iya, dan itu yang menjadi alasan kenapa Kurnia ya selalu menjadi pilihan ya, Bung. Ya, siapapun pelatihnya hampir selalu Kurnia Mega karena dia dianggap lebih percaya diri untuk bola-bola seperti itu. Ya memang umpan silang sangat bergantung juga dengan kemampuan para pemain lainnya untuk mengantisipasi atau membantu. Tapi penjaga gawang juga sangat penting untuk bisa mengantisipasi, untuk bisa menggunakan timing dan feelingnya saat memotong umpan-umpan silang yang kerap kali terjadi di pertandingan sepak bola. Karena itu adalah areanya ya, betul-betul tutorial yang harus dia kuasai dengan baik, koordinasikan dengan baik, dan kemudian dikomunikasikan dengan baik. Termasuk keputusan dia untuk keluar atau tidak adalah sangat tergantung pada feeling dan insting dari penjaga gawang. Sarvo main saat melawan Meksiko. Main cukup baik saat melawan Indonesia ini. Ini Opoku. Lemparan ke dalam. Sudah 32 menit menuju 33. Sapu oleh Ahmad Rusadi. Langsung ke depan. Berduel Caraka dan juga Gogo. Jatuh di kaki Ronaldo. Direbut oleh Sarvo dan Opoku ke belakang. Kepada penjaga gawang Anane Vincent atau Vincent Anane. Pada Aaron Eisel, kapten kesebelasan.
Langsung ke depan kepada Amangkuah. Amangkuah langsung arahkan, kita lihat kepada Salifu, langsung umpan kotak penalti. Muhammad Ferrari mengantisipasi dengan sangat baik. Hati-hati. Oh, sangat baik. Kita lihat Fikri sama lewati atau mengelabui pemain Ghana. Amangkuah gagal tadi Fikri, umpan panjang Gogu langsung ke atas. Kita lihat pada Yokobu, hati-hati. Sebuah pelanggaran meskipun terlihat Yokobu terjatuh tadi kena terjangan kaki dari Raka Cahyana. Apakah memang sebuah pelanggaran, Bung Maruf? Terlalu tinggi jelas pelanggarannya, terlalu tinggi Raka Cahyana. Berbahaya, Bu. Hati-hati. Itu harusnya kartu kuning menurut saya. Situasi yang sangat berbahaya ini tentunya karena pemain Ghana memiliki postur yang sangat baik. Ada sekitar 6 pemain Ghana. Gogu, Mensah, umpan sudah langsung kotak penalti. Tidak ada pemain Ghana. Kini kita lihat Niko, gagal Niko, pemain kelahiran Surakarta. Niko, Opoku kepada Aaron. Ini Ghana usaha tingkatkan tekanan. Sangat baik Fikri. Sudah Cecep, pemain asal Persib Bandung, pelanggaran tadi. Cecep Ferdiansah diterjang oleh pemain Ghana. Dinyatakan pelanggaran oleh wasit Yoshimi Yamashita dari Jepang. Secara permainan sebenarnya kita sudah mulai Indonesia sudah mulai keluar dari situasi rumit ya, terutama di bawah 20 menit awal ketika benar-benar mendapatkan tekanan. Sekarang sudah mulai bisa memainkan bola, sudah sering mendapatkan kesempatan dan bisa masuk ke daerah pertahanan lawan. Gagal tendangan bebas Indonesia. Fikri berusaha berduel tadi oleh Yokobu. Bola dekat dengan Raka Cahyana. Lah Bapi. Mari para pemain Ghana merebut bola. Hati-hati kini Yokobu. Masih Yokobu ke kanan kepada Salifu. Masih Salifu berusaha melewati Cahyana. Gagal tadi Salifu. Masih Salifu kuasai bola. Tackling yang sangat baik dilakukan oleh Raka Cahyana, menyulitkan tadi Salifu untuk bisa memberikan umpan silang ke area kotak penalti. Cukup baik keputusan Cahyana ketika dia memutuskan untuk melakukan blocking tackle tadi ya. Amangkuah, Mensah, masih Mensah, Aisak Mensah, hati-hati di kotak penalti, mendekati dia. Bermain 1-2. Oh, kita lihat Bafi. Masih Bafi. Umpan langsung tadi. Maksudnya syuting langsung. Terlalu tinggi dari Yokobu. Permainannya sangat cantik dari Ghana di depan kotak penalti Indonesia, Bu Maruf. Iya, harus diakui bahwa salah satu kelebihan dari Ghana adalah bagaimana mereka bisa melakukan tembakan tanpa terlalu banyak melakukan ancang-ancang ya, punya dengan jarak pendek tapi tembakannya juga cukup keras meskipun beruntungnya tadi tidak terlalu mengenai sasaran. Engkelnya sangat baik, Bu Maruf. Iya, tidak perlu ancang-ancang Bu tadi. Engkelnya sangat baik. Kuat ya. Kuat. Salifu akan melakukan pelanggaran oleh wasit Yoshimi terhadap Dimas Pamungkas. Dimas Pamungkas, pemain kelahiran Tasikmalaya, yang kini bermain buat Persib Bandung, memiliki postur yang sangat baik, 174 cm. Ya, dan dia berani berargumentasi ya dan berduel. Menurut saya dia sangat berani, tapi itu cukup tenang. Jadi bukan hanya berani argumentasi dan duel, tapi harus tetap dingin pikirannya, Bu. Kalau tidak ingin mendapatkan kartu merah seperti ajang SEA Games. Gogo, sangat baik Gogo. Oh, Fikri tengah pada Hoki Caraka. Sarpo tadi. Tidak posisi Niko. Kini Niko. Kiri kepada Amping. Amping lempar ke dalam kepada Niko. Gagal Niko tadi. Antisipasi yang kurang cermat dari dua pemain Indonesia. Ini Sarpo. Ghana berusaha melakukan 1-2. Ada Ahmad Rusadi. Oh, pelanggaran apa offside? Offside, Bung ya. Aisak Mensah sudah berada dalam posisi offside. Ya, ini pemain yang sebenarnya bisa dikatakan salah satu pemain yang masuk kategori senior dalam tanda kutip ya, karena sudah berusia 20 tahun sementara rekan-rekannya masih area 16 dan 17 tahun. Bukan sebuah pelanggaran, kehilangan bola para pemain Indonesia. Serangan cepat dari Ghana. Oh, Abdul Razak. Masih Razak di kotak penalti. Hati-hati. Sangat luar biasa para pemain Ghana. Masih
Abdul Razak, apa yang terjadi? Offside. Offside tampaknya. Abdul Razak nyatakan offside tadi. Iya, karena Abdul Razak kita lihat dia bergerak, dia sudah sangat jauh dan dia menerima bola. Saya tidak tahu kenapa dia harus menerima bola. Dia sudah tahu dalam posisi offside sebenarnya Abdul Razak. Abdul Razak adalah pemain dari Hearts of Lions. Kelahiran 3 November 2004. Ahmad Rusadi belakang kepada Cahya Supriyadi. Tengah Ahmad. Oki Caraka. Kehilangan bola Oki, terlalu mudah. Di lapangan memang tidak terlalu baik. Iya, tidak Langsung ke nyaman. kanan pada Cecep Ferdiansyah. Berduel kita lihat dengan Aman Kuat. Masih Cecep. Lalu mudah kehilangan bola Cecep. Ini Gana coba melakukan tekanan cepat. Ada Salifu ke tengah. Umpan terobosan. Bahaya tadi. Beruntung ada Ferrari. Direbut lagi para pemain Ghana. Kini melakukan tekanan Ghana dari depan kotak penalti. Abdul Razak. Lalu jauh. Masih bisa diraih oleh Razak. Berhadapan dengan Edgar Amping. Pelanggaran dilakukan oleh Fikri. Ya, turun ke bawah Fikri ya, melakukan backup pertahanan. Sangat baik Abdul Razak kalau kita saksikan. Sangat cepat pergerakan Cepat kakinya. ya. Dan dia dribblingnya juga sangat baik. Ya, dia sebenarnya memanfaatkan momentum ya. Sebenarnya bola sudah lepas, tapi dia cukup cerdik untuk bisa memanfaatkan momentum. Karena memang Fikri tadi melakukan gangguan atau menunggu dia sengaja. Punggung 10 dari Ghana Anor Emmanuel. Nampaknya sudah dipersiapkan oleh pelatih Ghana Abdul Karim Zito. Ya, pemain berusia 19 tahun dari Beckham United, salah satu pemain yang juga bisa dikatakan bisa diharapkan untuk bisa membantu penyerangan dari Ghana. Emmanuel nomor punggung 10. Siap tadi kita tendangan bebas. Abdul Razak shooting. Abdul Razak. Tinggi datangnya. Apakah mengenai tangan? Wasit menggabung. Tidak. Tenang dari Abdul Razak. Sangat baik tapi kira 20 cm di atas mistar gawang. Terpleset ya, jadi itu jelas. Ini juga faktor lapangan memang yang membuat juga Ghana tidak nyaman bermain mereka. Memang kondisi lapangan sangat tidak baik. Sangat bergelombang, susah untuk mengontrol. Mensah harus diganti oleh Anor Emmanuel. Nah, Anor Emmanuel, pemain dari Beckham United mungkin. Ya, betul. Masuki masa-masa krusial di 5 menit terakhir. Di babak pertama, masih 0-0. Aaron Isel pada Gogu. Masih Gogu. Balik kepada Aaron. Kiri kepada Aman Kuah. Sangat cepat kaki kiri dari Aman Kuah langsung ke depan. Arahkan kepada Anor tadi. Gagal memberikan umpan matang kita Fikri. Belakang pada Cahya. Umpan jauh arahkan kepada Ronaldo. Berduel Ronaldo dengan Opoku. Ini lapangan atau stadion milik Pemkot. Jadi kualitas dan memang kalau kita lihat dari sisi sejarahnya kan ini turnamen yang digelar oleh kota ya memang. Tapi kemudian lambat laun karena makin lama kualitas makin baik sehingga FIFA makin banyak peminat dan kemudian ini dibawa dari verifikasi FIFA langsung dan disebut sebagai miniatur dari Piala Dunia sebenarnya untuk kelompok usia junior. Karena ini banyak sekali pesertanya dari hampir dari semua benua ya Bung ya. Liku tadi. Yakobo. Masih Yakobo berhadapan dengan Cahya. Masih Cahyana. Turun ke bawah kita lihat Niko. Salifu. Ada Yakobo angkat di kotak penalti. Keluar dari sarangnya penjaga gawang Cahya Supriyadi. Sangat baik Cahya. Kiri bisa hadirkan Anfing. Belum keluar. Umpan terobosan sangat cepat pada Anor Emmanuel.
Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Cahya. Ahmad Rusadi, Dimas Pamungkas, Ferrari pada Cahya. Sangat baik pada Ahmad Rusadi. Ke tengah, Ronaldo Kuate. Buntuti tadi oleh Opoku. Belakang kepada Ferrari. Umpan jauh Ferrari. Arahkan masuknya kepada Nico, tapi tertinggal sangat jauh dari bola. Sehingga dibiarkan saja oleh kapten kesebelasan dari Ghana, Aaron Esel. Hingga bola keluar lapangan pertandingan. Kini bola kembali kuasai para pemain Ghana. Gogo, center back Ghana. Dimana Ghana memakai pola hampir sama dengan Indonesia 4-3-3. Sarvo gelandang bertahan kepada Aaron Esel, center back dari Ghana, kapten kesebelasan. Kembali kita lihat Gogo kuasai bola. Maju pelan-pelan Gogo. Pada siapa yang akan diberikan ke tengah langsung kepada Sarvo, berduel Sarvo dengan Fikri. Pelanggaran kita lihat pas sudah Dimas tadi melakukan pelanggaran terhadap Bavi Amengkuayau. Ya, menit krusial, harus hati-hati para pemain dari Indonesia karena bagaimanapun ini situasi yang bisa dikatakan masa-masa transisi antara memasuki injury time, memasuki waktu habis babak pertama, dan kemudian fokus dan konsentrasi harus tetap dijaga. Usaha menembus pertahanan Indonesia Ghana. Kapten kesebelasan yang naik ke depan. Kita lihat tadi Arnesa langsung umpan jauh ke Amanko ke kotak penalti. Oh, jatuh di kaki Salifu. Masih Salifu berusaha dia melewati Amping tapi gagal. Luar biasa Edgar Amping. Sangat cepat. Pemain asal PSM Makassar, kelahiran Mamuju, Bung Maruf. Ya, Edgar Amping kita saksikan sejauh ini bukan PSM ya, Bubble United. Bubble. Dan sejauh ini memang dia bermain dengan sangat baik ya, apa yang dilakukan di posisi fullback kiri. Ketika dia juga rajin membantu penyerangan ketika mendapatkan kesempatan, tapi juga cepat untuk melakukan coverage atau kemudian backup ke posisi awalnya sebagai fullback kiri. Dan kaki kidal, agak langka pemain kita di fullback murni kiri dengan kaki kidal. Kehilangan bola Cecep. Cecep Ferdiansa ke tengah pada Nico. Umpan terobosan sangat baik pada Caraka. Caraka. Wow, Caraka, oh Tuhan. Tidak kok. Oh, Tuhan yang mana lagi yang merusakan Caraka. Peluangnya sangat terbuka. Gagal memakro, oh Tuhan. Ya, sebuah peluang yang sangat luar biasa di masa-masa injury time. Kita saksikan bagaimana umpan yang sangat matang Caraka berhadapan dengan penjaga gawang. Dia agak terlambat tadi, Bung. Wow. Sangat baik, peluang yang sangat terbuka lebar dari Hoki Caraka. Namanya belum hoki untuk bisa mencetak gol. Padahal peluang sangat terbuka tadi, Bung Maruf. Ya, tapi kita lihat bagaimana bukti bahwa kita mulai bisa, Indonesia punya kesempatan, punya peluang, punya waktu untuk bisa mencetak gol sebenarnya. Gagal tadi peluang Indonesia. Balik Ghana, usaha menekan dari bawah. Ya, para supporter Indonesia. Betul. Terus di kaki Cecep ke tengah. Oke, langsung umpan terobosan sangat baik. Ada Nico, masih Nico bersama dengan Aaron. Masih Nico bermain-main bersama Aaron ke tengah. Ada Fikri. Kita lahan lagi. Cahyana umpan. Oh, terlepas dari penjaga gawang. Shooting langsung ke depan tadi. Kembali Indonesia berusaha menekan, sangat baik. Ahmad Rusadi. Memang agak sulit untuk mengontrol bola tadi. Ahmad Rusadi. Fikri gagalkan di bola Ampik. Sangat cepat Abdul Razak. Masih Abdul Razak di kotak penalti. Sangat berbahaya. Abdul Razak syuting. Gagal tadi. Dan mendapatkan close dari pelatih Abdul Karim Zito. Bersama dengan itu wasit Yoshimi Yamashita telah meniup peluit panjang tanda pertandingan babak pertama Indonesia melawan Ghana pada Maurice Revelo di tahun 2022 dan skor tetap 0-0 dan kami akan kembali ke studio bersama Feni di Bung Maruf. Wah, banyak pesenan nih. Iya, Berlemak banget. lemaknya nggak masalah. Sunlight baru, terbaik bersihkan lemak. Satu tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Jadi kita bisa lakukan lebih. Sunlight berbagi emas. Boleh main nggak?
Buah Vita dulu. Buah Vita itu beda. Buahnya dari alam. Penuhi 100% vitamin C harian. Bantu jaga daya tahan tubuhmu. Agar tetap terlindungi setiap hari. Penuhi 100% vitamin C harian. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan. Termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru. 308 Detectant Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru. Apa-apa nggak pasti. Atau pasti nggak apa-apa. Laki berani beda. Takut nggak bisa. Atau nggak bisa takut. Laki berani beda. Ginseng Korea, Royal Jelly, dan vitamin B kompleks. Lagi berani beda. Extra Jaws. Kok gue dilupai? Jangan. Cuci muka dengan Pondsman Bright Boost. Hilangkan kusam sejak pemakaian pertama. Kusam Gone, siap on. Beli sekarang. Gini ya bikinnya. Coba ya. Yuk. Abis. Ngemil dulu yuk. Baru Pedopop Upin dan Ipin. Segar rasa buah kayak vitamin C. Betul. Baru Pedopop Upin dan Ipin. Panas ekstrim Indonesia bikin keringetan dan bau badan. Rexona Men baru pertama 72 jam kesegaran non-stop. Tetap segar, harum walau sepanas ini. Jadi percaya diri dengan 72 jam kesegaran non-stop. Elisa, dicetin. Ojo macam-macam, ngombe tolak linu, keselek kontal. Lancarkan peredaran darah, istirahat lebih maksimal. Jangan. Cuci muka dengan Pondsman Bright Boost. Hilangkan kusam sejak pemakaian pertama. Kusam Gone, siap on. Beli sekarang. Pakai Rinso cair 3 kali lebih bersih, lebih wangi, santai Rinso. Gak apa kalau dijemur saat hujan. Panas ekstrim Indonesia bikin keringetan dan bau badan. Rexona Men baru pertama 72 jam kesegaran non-stop. Tetap segar, harum walau sepanas ini. Jadi percaya diri dengan 72 jam kesegaran non-stop. Kok gue dilupai? Jangan. Cuci muka dengan Pondsman Bright Boost. Hilangkan kusam sejak pemakaian pertama. Kusam Gone, siap on. Beli sekarang. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan. Termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru. 308 Detectant Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Finally bisa hangat lagi. Tapi Butuh lipstick baru nih Kak. Lasernya biar kece Kak. akhirnya bisa check out isi hatiku. Check out aja semua isi hatimu di Lazada 66 Sale. Kemanisan. Kopinya udah nyampur gula. Ini baru kopi digulain, bukan gula dikopiin. Sejatinya kopi, manisnya bisa diatur. Rasa tubruknya mantap. Tubrukers, New Mopi Gajah. Panas nggak bikin aku setengah-setengah, apalagi ketombe, minyak, dan kuman. Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko, Clear Man dibuat untuk pria dengan triple zero tank. Sikat habis ketombe, minyak, kuman, tetap segar sampai 48 jam setelah keramas. Clear, sikat habis. Paling enak makan gorengan. Dan ngetes Sariwangi. Makan enak, kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli. Mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong. Assalamualaikum. Halo Tante, permisi ke kamar mandi ya. Nggak jadi deh, udah kotor, bau juga. Padahal rajin disikat. Ganti dong pakai Fixal kuat harum. 10 kali lebih tangguh bersihkan kerak bandel. Bersih kinclong, harum segar. Untung ada Fixal.
This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Magnum Almond, kenikmatan coklat Belgia mewah. Es krim vanila lembut, coklat Belgia tebal, dan kacang almond ria. Magnum Almond, true to pleasure. Tiba-tiba kedatangan tamu banyak gini. Untung sekarang ada Blibli Home. Ruang makan serbaguna, barangnya pasti dikirim cepat. Karena di Blibli Home, inspirasi rumahmu pasti jadi. Kok gue dilupai? Jangan. Cuci muka dengan Pondsman Bright Boost. Hilangkan kusam sejak pemakaian pertama. Kusam Gone, siap on. Beli sekarang. Panas nggak bikin aku setengah-setengah, apalagi ketombe, minyak, dan kuman. Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko, Clear Man dibuat untuk pria dengan triple zero tank. Sikat habis ketombe, minyak, kuman. Tetap segar sampai 48 jam setelah keramas. Clear, sikat habis. Panas ekstrim Indonesia, bikin keringetan dan bau badan. Rexona Men baru, pertama 72 jam kesegaran non-stop. Tetap segar, harum, walau sepanas ini. Jadi percaya diri dengan 72 jam kesegaran non-stop. Tidak ada satupun gol tercipta di pertandingan babak pertama antara Ghana melawan Indonesia. Saya Fenilia Agik akan kembali membahasnya dengan Bung Maruf El-Rumi di sini. Bung Maruf, sampai 45 menit waktu normal tidak ada satupun inisiatif tembakan untuk Indonesia, apalagi tembakan mengarah ke gawang. Akhirnya tambahan waktu 2 menit dan ada kesempatan untuk Caraka yang terjadi dan luas sekali di sana kesempatan untuk dia, tapi sangat disayangkan sekali lagi-lagi tidak ada gol. Kalau tidak ada gol, menurut saya ini sesuatu yang sudah cukup bagus, terutama untuk Indonesia ya, karena pertandingan ini menurut saya dibagi dua momen. Pertama adalah di bawah 20 menit di mana Indonesia benar-benar mendapatkan tekanan, bertubi-tubi Ghana melakukan tekanan, mereka menyerang, kemudian mereka melakukan tembakan dan mereka menekan Indonesia dengan garis tinggi. Itu yang sempat buat permainan Indonesia sama sekali tidak berkembang hampir 20-15 menit. Tapi setelah itu tempo menjadi agak sedikit lambat. Pelan-pelan Indonesia mulai bisa mengelola situasi dan pelan-pelan juga mulai mendapatkan kesempatan, termasuk momen tadi yang sempat dikatakan oleh Feni di masa injury time ketika Caraka mendapatkan peluang sangat luar biasa. Ini adalah peluang terbaik menurut saya, dan setelah itu hampir tidak terlalu ada peluang yang membahayakan gawang dari Cahya Supriyadi. Ini kita saksikan, ada tembakan memang kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa perbandingan adalah 9 kali percobaan tembakan yang dilakukan oleh Ghana, tapi hanya 3 yang on target, sementara Indonesia praktis hanya melakukan 2 percobaan tembakan dan 1 hanya yang on target. Dan ini kita saksikan sebuah blocking cepat, ini sangat luar biasa refleks yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, melakukan blocking tembakan yang dilakukan oleh Indonesia tadi. Baik, Bung. Setelah jeda komersial berikut ini kami masih akan kembali membahas jalannya pertandingan babak pertama. Tetap bersama kami. Panas ekstrim Indonesia, bikin keringetan dan bau badan. Rexona Men baru, pertama 72 jam kesegaran non-stop. Tetap segar, harum, walau sepanas ini. Jadi percaya diri dengan 72 jam kesegaran non-stop. Paling enak makan gorengan. Dan ngetes Sariwangi. Makan enak, kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli. Mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan. Termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru. 3080 Detect dan Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru. Gini ya bikinnya. Coba ya. Yuk. Abis. Ngemil dulu yuk. Baru, Pedo Pop Upin dan Ipin. Segar rasa buah, kayak vitamin C. Betul. Tablet baru. Pedo Pop Upin dan Ipin. Finally bisa hangat lagi. Tapi butuh lipstick baru nih, Kak. Lasernya biar kece, Kak. akhirnya bisa check out isi hati itu. Check out aja semua isi hatimu di Lazada 66 Sale. Zara. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Kenikmatan coklat Belgia mewah. Es krim vanila lembut, coklat Belgia tebal, dan kacang almond renyah. Magnum Almond, True to Pleasure. Jangan. Cuci muka dengan Pondsman Bright Boost. Hilangkan kusam sejak pemakaian pertama. Kusam Gone, siap on. Beli sekarang. Mau pede? Minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Panas nggak bikin aku setengah-setengah, apalagi ketombe, minyak, dan kuman. Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko, Clear Man dibuat untuk pria dengan triple zero tank. Sikat habis ketombe, minyak, kuman. Tetap segar sampai 48 jam setelah keramas. Clear, sikat habis. Sampah plastik di mana-mana. Aku bermimpi suatu hari kita bermain di alam yang bersih dan alam kembali bersemi. Di sini mimpiku dimulai. Yuk wujudkan Indonesia bersih jadi kenyataan. Walau pakaian terkena noda dan bakteri, nggak masalah. Rinso ikut berperan dengan kemasan hasil daur ulangnya. Rinso, hilangkan noda dan bakteri. Rinso, anti noda, anti bakteri, ramah lingkungan. Rinso, berani kotor demi kebaikan. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Wah, banyak pesenan nih. Iya, berlemak banget. Lemaknya nggak masalah. Sunlight baru, terbaik bersihkan lemak. Satu tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Jadi kita bisa lakukan lebih. Sunlight berbagi emas. Panas nggak bikin aku setengah-setengah, apalagi ketombe, minyak, dan kuman. Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko, Clear Man dibuat untuk pria dengan triple zero tank. Sikat habis ketombe, minyak, kuman. Tetap segar sampai 48 jam setelah keramas. Clear, sikat habis. Assalamualaikum. Halo Tante, permisi ke kamar mandi ya. Nggak jadi deh, udah kotor dan juga padahal rajin disikat. Ganti dong pakai Vicsa Kuat Harum. 10 kali lebih tangguh bersihkan kerak bandel. Bersih kinclong, harum segar. Untung ada Vicsa. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Kopi Tubruk Gajah. Sejatinya kopi, manisnya bisa diatur, dikopiin, ditubrukin, baru digulain. Rasa tubruknya mantap. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Sebuah perjalanan yang menentukan perubahan. Setiap langkah menentukan arah. Setiap tindakan menentukan tujuan. Ini yang membuat kita tumbuh, bergerak, bersukacita, dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Inilah tanda mata terbaik untuk negeri. Magnum Almond, kenikmatan coklat Belgia mewah. Es krim vanila lembut, coklat Belgia tebal, dan kacang almond renyah. Magnum Almond, True to Pleasure. Finally bisa hangout lagi, tapi butuh lipstick baru nih Kak. lasernya biar kece Kak. Akhirnya bisa check out isi hatiku. Check out aja semua isi hatimu di Lazada 66 Sale. Panas nggak bikin aku setengah-setengah, apalagi ketombe, minyak, dan kuman. Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko, Clear Man dibuat untuk pria dengan triple zero tank. Sikat habis ketombe, minyak, kuman. Tetap segar sampai 48 jam setelah keramas. Clear, sikat habis. Paling enak makan gorengan. Dan ngetes Sariwangi. Makan enak, kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli. Mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong. Panas ekstrim Indonesia, bikin keringetan dan bau badan. Rexona Men baru, pertama 72 jam kesegaran non-stop. Tetap segar, harum, walau sepanas ini. Jadi percaya diri dengan 72 jam kesegaran non-stop. Kok gue dilupain? Jangan. Cuci muka dengan Pondsman Bright Boost. Hilangkan kusam sejak pemakaian pertama. Kusam Gone, siap on. Beli sekarang.
Ya pemirsa, langsung saja kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua antara Ghana melawan Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya baik Feni. Balik pemirsa kita di manapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita menyaksikan pertandingan babak kedua Indonesia-Ghana pada Maurice Revello turnamen di Prancis. Di babak pertama tadi skor imbang 0-0, kini memasuki babak kedua. Sudah memasuki di detik ke-24 menuju 30. Ini tekanan dari Ghana. Gagal di kaki Edgar Amping. Dikati oleh Amangkuah tadi. Semoga saja Indonesia tetap bisa mempertahankan performa yang cukup apik sebenarnya Bung Maruf di babak pertama. Iya, kita berharap bahwa Indonesia memang bisa bermain stabil dan selain dari sisi pertahanan, tapi juga bagaimana bisa memanfaatkan peluang yang dimiliki. Hanya pertanyaan besarnya adalah apakah dengan bermain yang sangat intensitas tinggi di babak pertama, kemudian pemain-pemain Indonesia bisa menjaga fisik mereka ya, kemampuan daya tahan fisik mereka sampai laga selesai. Ece Ferdiansyah. Sangat baik tadi Niko. Masih Niko. Umpan jauh. Agak Cecep untuk meraih bola. Tadi Papu. Isaac Papu pemain baru. Berada di gelandang. Gogo. Masih Gogo. Ada Aaron Eisel. Amangkuah. Masih Amangkuah. Ada Yakubu. Berhadapan dengan Cahya. Gagal untuk memberikan umpan matang karena dibendung tadi oleh Cahyana, Raka Cahyana. Amangkuah. Salifu tadi. Sarfu. Gagal Sarfu. Niko. Umpan kepada Cece Ferdiansyah. Sebuah pelanggaran meskipun terlihat kaki terlalu tinggi dari pemain Ghana. Apa yang terjadi? Alfrianto Niko, pemain asal Persija Jakarta yang cukup apik waktu tampil di Liga kemarin. Iya, dan sekarang juga dia ingin menunjukkan kualitas ya setelah dia percaya untuk masuk dalam skema di turnamen kali ini. Kini Ghana coba melakukan tekanan dari tengah pada Salifu. Gagal Salifu. Cecep Ferdiansyah. Umpan yang agak sembrono dari Cecep tadi. Hampir saja membawa malapetaka tadi Bung Maruf. Iya, terlalu terburu-buru lagi-lagi ya. Cecep tidak melihat ke belakang. Jadi bagaimana di pembacaan pergerakan dari pemainnya, rekan-rekannya sehingga dia dengan seenaknya dia melakukan back pass, tapi justru tidak ada rekan yang siap untuk menyambut di sana, sehingga sangat berisiko untuk direbut tadi oleh Abbas Samari Salifu. Ya, Abbas Salifu Samari, pemain Accra Lions City. Balik ini Ghana melakukan tekanan. Ronaldo berdua sangat baik. Oh, Yakubu hati-hati kosong kini. Berhadapan dengan lewat di tengah, hati-hati. Sangat bebas. Gagal tadi, beruntung. Cecep Ferdiansyah. Umpan pada Niko. Masih Niko ke dalam kotak, maksudnya ke dalam tadi. Gagal, ada Gogo tadi. Yakobo berusaha meraih bola. Ada Ahmad Rusadi tadi, sangat baik Amping. Muhammad Ferrari. Ke tengah Ferrari kepada Ferdiansyah. Cocok saja kita lihat dengan sangat baik tadi. Agak berbeda pendekatan ini adalah peluang yang sangat baik ya Bung ya. Abdul Razak. Berbahaya dari Abdul Razak karena pemain kita sudah berjatuhan. Berusaha untuk melakukan blocking tadi.
Memang agak berbeda pendekatan yang dilakukan oleh pemain Indonesia yang kita lihat mereka sekarang lebih terlihat berani dan cukup agresif. Ada momen mencoba untuk memanfaatkan momen setelah di masa injury time babak pertama tadi punya kesempatan dan punya peluang. Nico pada Cecep, umpan ke kotak penalti Cecep, gagalkan oleh Gogu. Sangat baik Ferrari. Oh, jatuh di kaki Anor Emmanuel. Umpan ke depan Anor. Sekarang lakukan terhadap Yakobu. Pegang tadi kita lihat Muhammad Ferrari dan juga Yakobu. Sangat baik Ferrari. Amengkuah jauh umpannya. Gagal kita lihat Amping untuk meraih bola, ada Opoku. Maksudnya Abdul Razak tadi. Berduel dengan Dimas, kini Yakobu di kotak penalti, hati-hati. Gagal Yakobu tapi menghasilkan tendangan penjuru. Karena bola mengenai kaki dari Ahmad Rusadi, Bung Maruf. Harus lebih hati-hati karena situasinya sekarang bagaimana dengan permainan yang lebih berani yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia membuat ada pertahanan yang sedikit terbuka, lebih longgar dibandingkan dengan awal babak pertama. Karena sekarang Indonesia terlihat lebih agresif, terutama ketika kehilangan bola. Kotak penalti sekitar 6 pemain Ghana untuk menyambut tendangan penjuru. 7 pemain, harus hati-hati Indonesia. Ada Abdul Razak, Salifu, Yakobu, umpan langsung di kotak penalti. Dan benar saja mereka mampu memenangkan duel udara Anor. Tapi jika pemain Indonesia melakukan cover yang baik, mereka pun akan sulit untuk bisa meraih bola, Bu Maruf. Iya, dan sejauh ini memang cover yang dilakukan juga cukup baik ya, terutama untuk duel-duel bola atas. Termasuk kita saksikan bagaimana ini duel yang memang sudah bisa di ini ya. Memang cukup tinggi lompatan yang dilakukan, yang sangat tinggi ya. Anor tadi dia muncul dari lini 2 dan kemudian ada benturan di sana. Berbahaya. Walaupun mereka mampu meloncat tinggi, tapi ya jika ada gangguan tentu tidak akan seleluasa untuk mengambil bola, Bung Maruf. Sebenarnya mereka tidak nyaman ya untuk bisa menempatkan bola dengan enak ya, dan itu harus dilakukan. Setiap melakukan duel udara meskipun kalah jumpingnya, tapi minimal ada gangguan dan kemudian berani untuk ikut melompat, tidak sekedar menunggu. Nampak pemain Indonesia nomor punggung 17 Rafli Muhammad Asrul. Ya, ini pemain yang di laga pertama menjadi starter, Bung. Sekarang diturunkan. Dan asal klub PSM Makassar yang sempat trial di klub Yunani. Ya, sempat mendapatkan perhatian juga ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat kualitas ketika menghadapi Indonesia cukup bagus. Nah, kita lihat siapa yang akan digantikan. Jauh, ada Ronaldo berduel tadi. Anor, tengah Anor, ya Sarvo, sangat bebas kita lihat Isaac. Oh, Anor lagi, shooting langsung tadi dari Yakobu, lalu jauh tadi. Sebisa mungkin harusnya memang tidak mengambil sekali ya bola. Beberapa kali pemain kita memutuskan untuk mengambil bola itu sekali dan itu mudah di keeping oleh para pemain dari Ghana. Abbas Samari, Abbas Salifu tadi terjatuh. Oh, berbenturan atau nutmeg ya. Oh, benturan dengan rekan sendiri, betul. Cukup keras. Benturan dengan Isaac Papu. Ahmad Asrul gantikan Nico. Grup Persija Jakarta, Alfianto Nico cukup bagus sebenarnya di pertandingan babak pertama ya. Dia sempat memberikan sebuah trupas tadi ya, hampir menciptakan berbuah hasil, tapi masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang dari Ghana dan pemain belakang dari Ghana. Raka Cahyana menjunjung bola dengan sangat baik. Asro hampir saja kehilangan bola ke Raka Cahyana. Jatuh di kaki pemain Ghana Gago. Panedra cermak dari Gago. Ronaldo Kuate. Umpan ke depan. Ada Amping. Ronaldo Kuate berduel dengan Isaac. Amengkuah.
Gagal Amangkuah untuk bisa mendribble bola dengan, maksudnya Abdul Razak tadi. Mendribble bola dengan sempurna Abdul Razak. Bola mengarah ke Anor tapi gagal. Hoki Caraka, Fikri. Langsung arahkan kepada Cecep. Dekat dengan penjaga gawang Anane Vincent. Aaron Esel, Amangkuah. Anor tadi. Masih Amangkuah. Depan. Dibaca dengan sangat baik oleh Ferrari. Fikri gagal. Direbut tadi kita lihat oleh Isaac. Kerjasama yang apik oleh Anor. Anor sudah kepada Amangkuah. Kini Cece Ferdiansyah. Rebut bola ke depan. Arahkan kepada pelanggaran jelas dilakukan oleh Aaron Esel tadi kepada Hoki Caraka. Ya, mengangkat kaki sangat tinggi ya, terlalu tinggi dan sangat beresiko tadi. Aaron Esel, pemain kelahiran 30 Juli 2005, Aaron Esel, kapten ke-11 dari klub Beckham United. Sangat tinggi, luar biasa. Sangat tinggi betul, dan ini tapi setidaknya ini menunjukkan bagaimana kemampuan body yang dimiliki oleh Hoki Caraka ya, sangat kuat dia untuk bisa berduel tadi, Bung. Dan hampir tadi dia lepas dari kawalan. Ronaldo kuat berduel, kapten ke-11 Aaron tadi. Asrul, gagal Asrul memberikan umpan ke depan. Ferdiansyah. Jangan yang sangat keras. Dan saat melawan Meksiko pun para pemain Ghana bertarung sangat keras. Ya, tapi kalau kita lihat ini momentumnya tepat ya, karena memang ada keterlambatan yang diperlihatkan oleh pemain kita ya. Agak terlambat tadi dia untuk sering mengambil keputusan. Amangkuah menyapu bola tadi. Tampil agak keras di babak kedua ini para pemain Ghana. Tertinggal bolanya tadi. Ini Cece Ferdiansyah. Umpan jauh ke depan. Tidak offset. Hoki Caraka. Bebas Hoki. Siapa yang akan diberikan Hoki umpan kotak penalti? Terlepas. Kita lihat. Raka Cahyana. Alhamdulillah. Mencetak gol buat Indonesia di menit ke-57. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, macan, manis dan cantik. Sebuah gol yang sangat penting buat Indonesia di turnamen ini, Bung Maruf. Ya, kita lihat sebuah gol yang sangat terskema, gol yang dengan penyerahan yang sangat baik, diawali dari umpan dari sisi kanan tadi, dan kemudian tangkapan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Anane dan kemudian bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Caraka. Kita lihat di sini onside. Kita lihat bagaimana perjuangan yang sangat baik, usaha yang sangat baik dari Hoki Caraka. Tapi tidak terlepas dari blunder yang dilakukan penjaga gawang Anane Vincent yang gagal untuk bisa meraih bola dengan sempurna. Dan bebaslah kita lihat Raka Cahyana untuk bisa memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan penjaga gawang untuk bisa memberikan Indonesia keunggulan sementara 1-0 atas Black Satellite Ghana di turnamen Mars Revelo ini, Bung Maurice Revelo ini, Bung Maruf. Ya, dan ini juga tidak lepas dari ini bukan kali pertama kalau kita saksikan bagaimana penjaga gawang dari Ghana Anane sering melepas menangkap bola. Tapi kali ini refleks yang diperlihatkan oleh pemain kita sangat baik tadi. Bagaimana dia berhasil membaca situasi dan memanfaatkan situasi dan mencetak gol. Oh, tackling yang gagal tadi. Sapu lagi oleh Hamad Rusadi. Asrul, sangat baik Asrul. Oh, luar biasa Fikri. Masih Fikri, bukan sebuah pelanggaran, terlepas dari kita lihat sendirian dan alhamdulillah. Hoki
Lukisan yang sangat-sangat cantik tadi dilakukan oleh Cahya Supriyadi, Bung Maruf. Iya, sebuah super save yang dilakukan oleh Cahya Supriyadi ketika dia terbang dengan baik untuk bisa menepis bola. Tapi ini juga menjadi warning bagaimana ketika kita terlalu nyaman, terlalu terlena, melakukan kesalahan dan hampir saja tadi kesempatan bisa dimiliki oleh pemain dari Ghana. Tendangan penjuru Ghana tadi gagal untuk menyambut bola kapten ke-11 dari Ghana, Aaron Ezel tadi untuk menyambut tendangan penjuru. Masih unggul sementara ini Indonesia 1-0 atas juara dunia usia 20 tahun 2009, Bung Maruf. Ya, sudah lama itu, Bung Maruf. Sudah lama ya, dan kemudian mereka juga sempat absen dalam beberapa tahun terakhir untuk di Piala Dunia U20, Bung. Tapi setidaknya mereka di 2013 mereka masih menempati posisi peringkat 3. Dan kemudian mereka juga adalah juara di Africa Youth Champion di tahun 2021. Baik, tekanan balik lakukan Indonesia. Usaha mengejar kita Hoki Caraka. Sarvo ke kanan. Gagal kita lihat Abdul Razak. Masih 30 menit, masih terlalu jauh, Bung Maruf. Masih terlalu jauh memang untuk merayakan situasinya, keunggulan Indonesia. Karena bagaimanapun tekanan yang dilakukan oleh Ghana juga masih datang berkali-kali. Tapi setidaknya berkali-kali juga pemain Indonesia, barisan belakang Indonesia berhasil meredam. Kesalahan umpan yang sangat-sangat gawat yang dilakukan para pemain Indonesia. Beruntung berhasil dihentakkan kembali oleh Indonesia. Hoki Caraka berduel dengan kapten ke-11. Luar biasa, kapten ke-11 dari Ghana, Aaron Ezel. Sulit tadi buat Hoki untuk bisa meraih bola dari kawan. Terlepas tadi Raka Cahyana. Harus berbagi akurasi passing, pengambilan keputusan dengan situasi seperti ini, terutama di area-area sepertiga pertahanan, Bung. Amang Kuah depan, gagalkan tadi sangat baik. Tendangan penjuru buat Ghana. Punggung 8, Aksan Fikri bermain cukup apik. Ada salah satu pemain bintang dari Ghana nomor punggung 11 sedang dipersiapkan, yaitu Zuberi Ibrahim yang bermain saat melawan Meksiko. Dan ini berarti sudah ada 4 pergantian, Bung, total yang dilakukan oleh tim Ghana. Di babak pertama tadi ada 1 pergantian, kemudian babak kedua sampai menit ke-62 ada 3 pergantian yang dilakukan. Yang terakhir adalah pemain nomor 11 Zubairu Ibrahim. Ahmad Ferrari gagal memberikan umpan sempurna, kini tekanan balik dilakukan pada pemain Ghana Anor. Amang Kuah gagal. Luar biasa. Ke kanan ada Cecep Ferdiansa. Masih Cecep. Siapa akan diberikan oleh Cecep? Cecep berusaha menerobos sendirian. Usaha yang sangat luar biasa, namun tanpa perhitungan matang tadi. Ya, karena dia juga ragu memberikan bola pada Ronaldo Kuateh ya, Bung ya. Karena Kuateh memang sudah sempat turun, tapi dia masih ragu untuk memberikan bola. Dan ketika Ronaldo dalam posisi onside, dia sudah ada 2 pemain yang mengawasi pergerakannya. Sulit untuk bisa melepaskan umpan tadi. Niko dan juga Fahrezi. Bench tadi. Cahyana memenangkan duel di udara. Sapu lagi oleh Fikri. Duel Ronaldo. Kini Aaron Ezel ke belakang pada Anane Vincent. Hati-hati tadi. Hampir saja direbut pemain Indonesia. Asrul berusaha merebut bola. Kini Aaron. Umpan ke samping panjang kepada Gogo. Pada Agiapong Agustin. Masih Agiapong Agustin. Umpan jauh ke kiri. Pati oleh Anor. Masih Anor. Anor berusaha masuk ke dalam. Shooting Anor. Jauh tadi. Tapi usaha yang sangat berbahaya juga buat Indonesia jika dilakukan terus-menerus dan sangat bebas, Bung Maruf. Iya, Anor melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Tadi sebelumnya juga sempat tercatat bagaimana Abdul Razak Abdullah juga melakukan tembakan dari luar kotak penalti, memberikan indikasi bahwa sebenarnya para pemain dari Ghana mulai sedikit tidak terlalu percaya diri ketika harus membawa bola sampai masuk ke daerah pertahanan, berbeda dengan babak pertama. Jadi harus banyak melakukan tembakan dari luar kotak penalti.
Tapi wasit terlalu sering membiarkan permainan keras dari Ghana, Bung Maruf. Ya betul, beberapa kali ya terlalu dibiarkan ya Bung ya. Yakubu, hati-hati Indonesia. Sangat bebas tadi kita lihat Salifu Abbas tadi untuk mendapatkan bola di kotak penalti. Beruntung. Sangat bebas, syutingannya sangat lemah Bung Maruf. Ya, dan memang dia dalam posisi yang tidak terlalu baik tadi untuk mendapatkan bola ya. Dengan sangat lemah tendangan yang dilakukan. Beruntung memang justru itu cukup menguntungkan Indonesia. Nampaknya ada sedikit masalah dari kaki Salifu, nomor punggung 15 Jonas Ajay masuk menggantikan Yakubu. Padahal Yakubu adalah salah satu pemain yang cukup menonjol ya dengan skill yang dimiliki, kemampuan dribblenya. Zubairu ya. Ibrahim Baru masuk. Yakubu. Inilah Zubairu Ibrahim. Ajay. Justru sepertinya para pemain Ghana yang mereka tidak sering mengalami kram ya Bung ya sepertinya ya. Dan stamina para pemain Indonesia luar biasa juga Bung. Di bawah tekanan yang sangat keras dan ketat, tapi stamina dan fisik mereka masih cukup baik untuk bisa bertahan hingga menit ke 65 ini. Apakah di atas ini pemain Indonesia akan mulai turun atau tidak akan kita tunggu Bung Arus? Betul, tapi yang paling penting adalah bahwa sudah ada momentum yang dimiliki ya. Satu gol itu menurut saya menjadi sangat penting dan bisa menumbuhkan kepercayaan diri dari para pemain. Dan sejauh ini kalau kita saksikan bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh pemain tengah kita seperti misalnya tadi Rafli Asrul, kemudian kombinasi dia dengan Arhan Fikri cukup nyaman ketika mainkan bola di tengah. Tapi yang paling penting adalah meminimalkan kesalahan dan pengambilan keputusan. Salifu keluar tadi, pemain Indonesia juga ada pergantian pemain. Ronaldo Kuateh nampaknya digantikan di babak kedua ini. Memang sudah agak sedikit turun performnya Bung Maruf. Turun iya, tapi tidak lepas juga memang ada pengawalan yang dilakukan ya. Jadi kemanapun Ronaldo Kuateh bergerak pasti selalu ada satu pemain Ghana yang mengikuti dia. Bahkan ketika Ronaldo turun ke bawah menjemput bola, ada satu pemain yang mengikuti pergerakan dari Ronaldo Kuateh. Karena ini memang pemain yang mendapatkan sorotan ya, dan mendapatkan perhatian bukan hanya di Indonesia tapi juga di media luar. Jadi disebut sebagai pemain yang memang sangat potensial sehingga layak untuk diwaspadai. Hudaifi masuk nomor punggung 6. Dan juga nomor punggung 15 Ricky Pratama. Balik Ghana lewat Amangkuah. Bengong saja kita lihat tadi Cece Ferdiansah. Kini Zubairu Ibrahim angkat bola di kotak penalti. Terlepas, hati-hati. Yakubu shooting. Digagalkan tadi. Masih di kotak penalti kita lihat Abdul Razak. Masih Isaac pada Gopiong. Agustin tadi kepada kapten kesebelasan Aaron Esel. Umpannya maksudnya kepada Abdul Razak digagalkan oleh Edgar Ampeng tadi. Ball nampaknya pemain Ghana. Ya, tadi sebuah peluang yang diciptakan oleh Ghana tidak lepas dari mungkin agak bola kaget ya dari Freji Al-Hudaili. Sekarang dia baru pertama dan kemudian sudah mendapatkan bola. Tapi pressure kemudian kembali berhasil diminimalkan. Umpan jauh kita lihat. Jatuh di kaki Gogu. Amangkuah ke tengah. Sangat bebas tadi kita lihat. Sarvo pada Gogu. Ini Agopiong. Agustin, umpan terobosan sangat baik pada Abdul Razak. Hati-hati, umpan langsung di kotak penalti. Ada Isaac. Gagalkan Indonesia. Jatuh dari kaki Aaron. Ini Ghana, Amangkuah berhadapan dengan Cecep tadi. Umpan jauh masuk kepada Anor Immanuel, namun gagal tadi Bung Maruf. Ya, kembali tekanan yang tidak bertaji, tekanan yang tidak memberikan pressure berarti ke daerah pertahanan dari Indonesia dan tidak mengancam sama sekali penjaga gawang Cahya Supriyadi. Menunjukkan bahwa intensitas tekanan tetap ada, tapi kemudian kualitas tekanan yang dimiliki belum memberikan ancaman berbahaya.
Ini Agi Apong kembali. Aaron Esel dari Ghana berusaha meningkatkan tempo lebih cepat lagi. Amangkuah di kiri. Masuk ke dalam Amangkuah. Umpan langsung ke depan. Dibaca dengan sangat baik oleh Ferrari. Dibuang kepada Raka. Ini Raka. Umpan ke depan lagi. Ada kita Cece Ferdiansa. Oh, hati-hati Astro. Sangat bebas tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Meskipun terlihat terjatuh tadi pemain kita, tapi dibiarkan saja oleh wasit. Ya, situasi yang membuat kita jelas dagdikduk ya, apa yang terjadi, bagaimana Asrul tadi tidak terlalu cermat mengontrol bola, tapi kemudian ada penyelamatan yang sangat baik tadi. Offset ya harusnya, Bung. Ya, karena pergerakan ya. Dia sudah pergerakan mengambil keuntungan tadi. Dan ini gangguan ya, sudah pelanggaran sebenarnya, pelanggaran pertama menurut saya. Ketika pemain nomor 10 tadi, Emmanuel Anor sebenarnya sudah melakukan gangguan ke pemain kita. Masih tergeletak penjaga gawang Cahya Supriyadi. Zenan Radoncic. Asisten pelatih dari Sintayong. Luar biasa berjibaku dengan sangat-sangat keras tadi menjaga gawang Cahya Supriyadi, tapi memang tidak ada pelanggaran tadi. Ya, kalau yang pertama ya ketika nomor 4 ya, ketika pemain kita tadi ya, Ferrari ya. Tapi ada gangguan menurut saya karena tadi agak mengganggu tadi. Ya, bangku cadangan dari Indonesia cukup cemas untuk melihat perjuangan rekan-rekannya. Abdul Karim Zito terus berpikir bagaimana untuk bisa menembus jala atau gawang Indonesia yang masih tetap tidak jebol hingga ke 71 ini. Secara organisasi permainan tim Indonesia cukup baik, Bung Maruf, untuk meladeni tim-tim kuat seperti Ghana, Venezuela, dan kita akan lihat nanti saat melawan Meksiko. Iya, kuncinya melawan Meksiko ya. Yang sejauh ini kalau Venezuela cukup menjanjikan dan kita hanya kebobolan 1 gol, kita juga tidak kalah dari sisi kualitas serangan. Tapi kemudian menghadapi Ghana, kita lihat juga bagaimana di awal-awal mendapatkan tekanan, nervous karena pressure setelah kalah di laga pertama, tapi pelan-pelan bisa mulai bangkit, menemukan ritme, dan puncaknya saat bisa mencetak gol. Karena pemain Indonesia memanfaatkan momentum ketika bisa melakukan bombardir ke daerah pertahanan dari Ghana di masa injury time babak pertama. Momentum itu tidak ingin coba dilepaskan, dan dengan melakukan sepak bola yang lebih positif dengan menekan pertahanan Ghana sejak awal. Gagal tadi Ghana lewat kaki Muhammad Ferrari. Amangkuah. Shooting J dimentahkan oleh Asro. Ada kapten ke-11 Ghana. Cece Ferdiansa, umpan terobosan sangat baik, kita lihat. Ada Hoki Caraka, masih Hoki Caraka. Hoki Caraka shooting. Oh, Tuhan. Gagal Hoki untuk bisa memanfaatkan peluang sangat baik, tapi memang sudutnya agak sempit, Bung. Iya, sudut sempit. Tapi apa yang dilakukan oleh Hoki, bagaimana kecepatan larinya, bagaimana keputusannya melakukan tembakan, dan ini memang bola yang tidak diduga sama sekali oleh Hoki sebenarnya. Bola mengarah ke dia sehingga dia mencoba untuk mengambil keputusan melakukan tembakan kembali. Sangat baik tadi shooting dari Hoki Caraka, tapi memang penjaga gawang berada dalam posisi yang sangat baik untuk menutup sudut gawang sehingga hanya menyisakan sudut sempit. Terjatuh tadi mengenai lutut dari pemain Indonesia, Amangkuah. Harus mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Dan ada jeda break dulu, Bung Maruf. Ya, dan sejauh ini yang harus kita lihat adalah bahwa pemain Indonesia sangat baik dari sisi penampilan, organisasi, fisik mereka juga terlihat masih cukup stabil. Kemudian kemampuan mereka duel speed mereka juga cukup baik untuk bisa mengimbangi, dan bahkan tadi kita saksikan ketika sebelum cooling break ada momen yang sangat baik yang dimiliki oleh Hoki Caraka yang berhasil dimentahkan oleh penjaga gawang dari Ghana, Anane tadi. Sang pencetak gol yaitu Raka Cahyana, pemain kelahiran Banyumas 24 Februari 2004 dan kini memperkuat Persija Jakarta sejak 18 Maret 2001.
pernah menimba ilmu di Sekolah Sepak Bola Bekasi Raya. Sangat baik penampilannya di sisi kanan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, sangat baik, dan di puncaknya adalah ketika dia berhasil mencetak gol dengan reaksi yang baik, sudah berada di kotak penalti dari Ghana dan memanfaatkan situasi kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Ghana Anane tadi. Sudah bersiap masuk kembali ya Mangkuah, pemain asal Ghana. Pemain yang kini menimba ilmu di Benap FC. Yapong, Agustin sangat cepat. Oh, bebas, sangat bebas. Hati-hati dan oh Tuhan. Oh Tuhan, hati-hati Indonesia. Sangat bebas, kita lihat Abdul Razak. Peluang yang sangat terbuka, kesalahan koordinasi yang sangat-sangat tidak baik dari Indonesia, Bung Maruf. Iya. Kita lihat di sisi kanan. Agak terlambat naik ya kalau kita saksikan ya, bagaimana tadi Raka Cahyana terlambat naik untuk kemudian bisa melakukan trap offside, sehingga tadi peluang yang sangat terbuka yang diberikan oleh Ghana. Oke, tekanan balik Abdul Razak, belum out, umpan lagi, kita lihat pelanggaran terhadap Ricky Pratama dilakukan oleh Agiapong. Agustin tadi, bebas Indonesia. Ahmad Rusadi ke belakang. Ada Cahya Supriyadi. Umpan kepada Ricky, maksudnya Cahya, namun gagal, dipotong tadi oleh Sarvo. Dan Cahya juga cukup berani untuk terlibat dalam permainan ya Bung ya. Ketika dia menerima bola, kemudian dia juga berani untuk sedikit menahan terlebih dahulu dan memberikan kepada rekannya. Umpan jauh pada hoki. Ada Ajay, ada Vincent. Oh, hampir saja terlupa dikejar oleh VCC Ferdiansa. Gagal Ferdi untuk bisa meraih bola tadi. Ada kepanikan yang terjadi di barisan pertahanan dari Ghana kalau kita lihat momen yang dimiliki oleh pemain kita. Kita saksikan. Agak ragu-ragu tadi sebenarnya hoki. Masih menimang-nimang bola Cahya. Kembali direbut para pemain Ghana. Putus di kaki Astro. Namun Sarvo tadi. Baik tekanan dari Abdul Razak. Gagalkan oleh Ahmad Rusadi. Masih Abdul Razak berputar-putar. Berusaha melewati pemain Indonesia ke belakang tadi Abdul Razak. Agiapong, masih Agiapong ke kanan. Masih kita lihat Abdul Razak. Kembali kepada Agiapong Agustin. Angkat di kotak penalti. Oh, Aisak langsung tinggi umpannya. Didapatkan, kita lihat lagi. Ada Sarvo. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Indonesia melakukan tekanan. Lewat Cecep Ferdiansa. Masih diraih oleh Cecep. Oh, kita lihat Hoki Caraka. Masih Hoki. Umpan pendek saja. Umpan langsung jauh maksudnya tadi. Dikejar oleh Hoki. Berhadapan dengan Mangkuah. Oh, gagal. Pelanggaran kah atau offset, Bung Maruf? Pelanggaran, Bung. Hoki tadi melakukan gangguan ya. Jadi memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hoki Caraka. Tapi bagaimana kepercayaan diri dari para pemain, pantang menyerah, menekan, dan kemudian mengejar bola, menurut saya menjadi sebuah bentuk bagaimana motivasi sangat tinggi yang dimiliki oleh para pemain dari Indonesia. Pelanggaran diraih atau kartu kuning diraih oleh Hoki Caraka. Ya, di sini, Bung. Oh ya, betul, ada gangguan pelanggaran ya. dari Hoki. Sangat jahil tadi. Oh, peluang dari Ghana hampir saja membuahkan hasil. Ini Amping Edgar. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Asrul. Iya, Asrul sering kehilangan bola ya kalau kita lihat, dan dia juga agak lemah ketika duel tadi. Sangat baik Cecep. Pemain asal Persib Bandung. Raka. Cecep lagi. Sangat baik dari Cecep. Oh, hati-hati. Kapten kesebelasan Aaron. Sarvo. Disapu lagi oleh Muhammad Ferrari. Jatuh di
Kaki penjaga gawang. Anane Vincent dan Muhammad Ferrari. Gogo. Sarpo. Sangat bebas para pemain Ghana. Bisa sibuk melakukan pertahanan. Amangkua dicocor saja sangat baik oleh Raka Cahyana. Perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, perjuangan terutama di dua posisi fullback Indonesia ya, fullback kanan kemudian fullback kiri. Di sisi kanan tadi bagaimana Raka Cahyana juga bekerja dengan sangat keras menutup setiap daerah yang coba dieksploitasi oleh para pemain dari Ghana. Sementara di sisi kiri kita saksikan juga Wasit Yoshimi Yamashita dari Jepang meminta Indonesia agar keluar, yaitu Raka Cahyana, untuk mendapatkan perawatan karena memang peraturan seperti itu, dia harus keluar. Benturan yang cukup keras dengan Amangkuah tadi. Agent Ampofu Amangkuah, pemain asal klub Benap FC, 22 tadi. Dan penjaga gawang Indonesia Cahya Supriyadi juga mendapatkan perawatan dari tim medis. Ada sedikit masalah dengan ankle atau kakinya, Bung Maruf. Ankle ya, kalau kita lihat ya, ada sentuhan di posisi ankle ya untuk Raka. Lapangannya tidak terlalu baik, Bung Maruf. Iya, sangat sedikit bergelombang. Iya, ini kategorinya nggak mengkhawatirkan ya sebenarnya. Bukan sedikit lagi, tapi memang terlalu bergelombang sehingga para pemain juga tidak terlalu nyaman ketika mengontrol bola. Yang paling berbahaya saat melakukan bola atas dan kemudian pendaratan. Khawatirnya menjadi pendaratan menjadi tidak sempurna. Marcus Horizon, mantan penjaga gawang Indonesia yang jadi pelatih kiper, asisten pelatih kiper Indonesia. Ya, kita harap ada efek positif ya dari Marcus ya, karena dia juga menjadi salah satu penjaga gawang yang sebelum digantikan oleh Kurnia Mega ya. Menurut saya Marcus Horizon adalah penjaga gawang yang sebenarnya teknik dasar kipernya tidak terlalu baik ya. Tapi keberanian ya, keputusan-keputusannya betul. Luar biasa baik. Iya, dan itu yang membuat dia juga hampir sangat istimewa. Iya. Selain postur tubuhnya memang sangat baik ya. Iya. Amangkuah, bebas dia, umpan bola ke tengah. Ada Ferrari, dibiarkan saja oleh Raka Cahyana. Amangkuah, umpan lempar ke dalam. Digagalkan oleh Cecep. Menguasai bola sepenuhnya para pemain Ghana karena kesebelasan dari Indonesia kepada Gogo. Isaac. Agiapong Agustin. Abdul Razak, sangat baik Abdul Razak. Datang membantu, kita lihat Dimas Pamungkas. Bersama nanti para pemain Indonesia. Oh, di kotak penalti kita lihat Anor. Amangkuah. Umpan di kotak penalti, keluar dari sarangnya penjaga gawang yang sangat-sangat cantik. Tadi kita lihat Cahya Supriyadi. Ya, keputusan yang sangat tepat Cahya Supriyadi, dia memotong umpan tadi. Dan menurut saya menjadi salah satu juga langkah yang baik ketika dia keluar dari sarangnya. Sudah terpincang-pincang nampaknya penjaga gawang Cahya Supriyadi. Hoki Caraka berduel, gagal tadi Hoki, datang lagi Sarpo, main Ghana Isaac, ini Sarpo lagi, umpan terobosan terlalu mudah dilewati. Oh, dibuang saja, kita lihat oleh Amping, datang kita lihat Anor, masih Anor. Oh, sangat bebas Isaac, syuting Isaac, membentur Ferrari. Kini ada Anor Immanuel, masih Anor, bersama nanti Edgar ke belakang, ada Agiapong, masih Agiapong Agustin, meliuk-liuk melatih Ricky Pratama, dicocor saja oleh Ricky Pratama dan keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam. Inilah Ricky Pratama. Kini Gama lagi kapten kesebelasan Aron, panjang umpannya ke kiri, ada Amangkuah, satu sentuhan di kotak penalti Amangkuah. Offside nampaknya, padahal skemanya sangat-sangat berbahaya, Bung Maruf. Sangat berbahaya, sangat matang, sangat terstruktur kalau kita lihat bagaimana tadi memindahkan bola ke sisi kiri. Offside yang pertama ya. Offside yang pertama, bukan offside tadi yang menyambut bola, tapi yang offside yang pertama ketika tadi Amangkuah menerima bola ya. Nah, skema yang diperlihatkan sangat baik. Sangat berbahaya, strukturnya sangat baik. Jadi memindahkan bola dari posisi kanan kemudian ke kiri, dan di situ 1-2 sentuhan, tapi sentuhan kedua tadi Amangkuah tadi sudah dalam posisi offside. Ferrari langsung kepada Hoki, kontrol dada.
Asrul, Hoki Caraka. Masih Hoki, luar biasa Hoki Caraka. Tidak mengenal menyerah untuk terus bisa meraih bola. Melawan kepungan dari pemain Ghana tadi. Ya, kelebihan dia adalah bagaimana cara melindungi bola juga cukup baik. Kemudian bagaimana dia juga sangat berani untuk duel. Raka Cahyana pada Hoki namun gagal. Direbut lagi oleh Asrul. Masih Asrul. Ke kanan kepada Cecep. Kembali kepada Asrul. Umpan langsung pada Hoki. Masih Hoki. Umpan balik lagi. Ada Cecep. Kembali kepada Cahyana. Masih Cahyana. Ada lagi kita lihat. Ada Cecep Ferdiansyah. Angkat di kotak penalti. Hampir gagal tadi. Sundulannya jauh-jauh dari sasaran. Inilah Cecep Ferdiansyah. Sangat baik penampilan Cecep Ferdiansyah kalau kita lihat sejak dia masuk sebagai pemain pengganti. Bagaimana dia bukan hanya ikut membantu menyerang, tapi juga menutup bekerja sama dengan Raka Cahyana untuk menutup lubang di sisi kanan pertahanan Indonesia. Ram nampaknya striker Indonesia Hoki Caraka yang memperkuat Garuda Select, yaitu Hoki Caraka. Pemain yang memperkuat PSS Sleman, nama menimba ilmu di SSB Putra Handayani, Persopi LT Piungan, dan adalah siswa SMAN dari SMA Negeri 1 Sayaga, daerah istimewa Yogyakarta. 17 tahun tapi postur cukup ideal ya Bung, sangat baik ya Bung. 17 tahun dan sangat kuat. Ini harus dimatangkan ya, dan kita berharap bahwa ini potensi ini bisa dimatangkan secara maksimal. Dan mantan pemain belakang. Iya. Dan biasanya berarti dia tahu insting pemain belakang ya dalam sisi pergerakan ya. Dan Dennis West yang mengubah posisi dia ketika di Garuda Select ya. Nampaknya Cahya Supriyadi tidak mampu lagi untuk melakukan tendangan gawang, harus dibantu oleh Ferrari tadi. Maksudnya oleh Ahmad Rusadi. 4 menit yang penting, harus hati-hati, harus fokus para pemain kita. Rebut sangat baik kita lihat oleh Asrul, langsung pada Hoki Caraka. Cantik kita lihat Ajay tadi, belakang pada penjaga gawang Anane Vincent. Kini Gogu, masih Gogu. Tengah pada Aaron Isel yang lebih banyak sekarang bermain ke tengah ke depan, Bung Maruf. Iya, karena praktis sekarang hampir semua pemain dari Ghana sudah berada di daerah pertahanan dari Indonesia atau di area permainan dari Indonesia. Keras kita saksikan sebuah tendangan. Naik kepala dari Raka Cahyana sehingga harus tergeletak kita lihat. Ya, cukup keras, Bung Maruf. Keras memang tembakan yang dilakukan tadi mengenai kepala Rajak Abdullah. Rajak. Sejauh ini para pemain belakang dari Indonesia tampil cukup baik, dan ditunjang juga memang Ghana gagal memanfaatkan beberapa peluang yang mereka miliki, bahkan peluang-peluang emas yang mereka miliki juga tidak bisa dimaksimalkan dengan baik sehingga gawang Indonesia belum kebobolan. Ya, masih cukup baik penampilan pemain belakang Indonesia meskipun beberapa kali harus bocor di terobos para pemain Ghana. Oh, hati-hati kita katakan kesebelasan Aaron Isel shooting. Sangat luar biasa tadi Aaron Isel, kapten kesebelasan, menerobos ke tengah dan melakukan shooting dari jarak yang cukup jauh, Bung Maruf. Iya, dan dia jauh meninggalkan areanya juga, dia ikut membantu menekan, melakukan pressure dan kemudian melakukan untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Akurasi para pemain dari Ghana ini tidak terlalu bagus dari sisi target. Meskipun sangat baik Hoki kepada Cecep. Masih Cecep. Oh, luar biasa. Kita lihat Asrul, umpan di kotak penalti. Bebas shooting langsung dan terlepas. Dan Tuhan, Hoki Caraka. Oh Tuhan, gagal. Peluang yang sangat-sangat terbuka tadi, Bung Maruf. Ya, kembali sebuah peluang yang sangat terbuka yang dimiliki oleh Indonesia. Tekanan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita saksikan kombinasi segitiga, umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Asrul. Dan kita saksikan tembakannya masih lemah. Sangat baik. Umpan yang sangat baik dari Asrul. Gagal tadi kita lihat. Peluang yang sangat-sangat baik diraih oleh Indonesia lewat kaki
Udaifi tadi Bung Maruf. Ya, Frezi Udaifi ya, yang dia sudah maju ke depan untuk melakukan sebuah tembakan. Oh, dicuri lagi kita lihat. Hampir saja kecolongan para pemain Ghana. Sarfo, umpan langsung ke kanan. Tepati kita lihat oleh Abdul Razak. Umpan langsung kotak penalti. Ada Ahmad Rusadi. Dibuang saja oleh Muhammad Ferrari. Ricky Pratama berduel dengan kapten kesebelasan Aaron Isel. Kontrol yang baik sebetulnya dari Zubairi Ibrahim. Namun bola terlalu jauh dan lebih dekat dengan Raka Cahyana sang pencetak gol Indonesia. 7 detik lagi, 6 detik lagi di waktu normal. Pertandingan ketika berakhir di waktu normal. Ada tambahan waktu berapa menit masih kita tunggu. Oh, 5 menit cukup lama, Bung. Cukup lama, Bung. Karena memang ada beberapa momen pertandingan terhenti. Agi Apong, masih Agi Apong, berbeda sendirian Agi Apong. Hati-hati di kotak penalti, jangan sekali, umpan langsung. Oh, masih digagalkan. Ada Cecep, sapu bola ke depan oleh Cecep Ferdiansa. Semakin terus meningkatkan tempo serangan para pemain, meningkatkan intensitas serangan para pemain Ghana ke pertahanan Indonesia. Kini kita lihat lagi ada Gogu. Dipotong saja sangat baik oleh Amping. Amping langsung ke depan masuk kepada Ricky Pratama. Namun terlalu jauh. Kini kita lihat Gogo. Inilah Edgar Amping. Umpan keluar. Umpan ke dalam sangat jauh. Ghana terus menekan. Ada Sarfo. Sarfo langsung umpan lagi. Ada Anor Immanuel. Umpan ke kotak penalti. Digagalkan kita lihat oleh Raka Cahyana. Datang lagi. Ada Ajay. Ajay ke kiri kepada Amangkua. Masih Amangkua. Digagalkan oleh Indonesia. Lalu lewat Cecep Ferdiansa. Lempar ke dalam Ghana. Umpan langsung ke kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Terlepas dia, hati-hati Indonesia, dinaui kembali oleh Cahya Supriyadi. Sungguh membuat hati ini dak-dik-duk, Bung Maruf. Iya, dan ada kesalahan komunikasi ya Bung ya. Kalau kita lihat di sini, Ferrari melepaskan bola, tapi Cecep tadi memutuskan atau kemudian penjaga gawang kita tidak mengambilnya, jadi agak sedikit keterlambatan. Dan ketika mau mengambil tadi sudah ada kesalahan sehingga bola ada rebound. Cahya tadi. Opoku sangat kesal karena gagal tadi. Hati-hati Indonesia. Tinggal penjaga gawang dari Ghana yang belum maju ke depan, Bung. Karena hampir semua pemain dari Ghana tadi masuk ke area pertahanan atau ke daerah pertahanan dari Indonesia. Ajay pada Goku. Terus meningkatkan intensitas serangan di akhir-akhir babak kedua ini. Ada kapten kesebelasan yang maju ke tengah. Aaron langsung di kotak penalti. Digagalkan kembali. Kita tahu oleh Edgar. Ada Hoki Caraka meraih bola. Indonesia hoki lagi. Masih hoki. Memang agak sulit, lapangan sedikit bergelombang. Umpan langsung ke kiri. Ghana. Amangkua kepada Ibrahim, Zubairi Ibrahim tadi kepada Aaron. Oh, masih Aaron lagi. Aaron ke kiri lagi. Pada Amangkua lagi. Dibayangi lagi oleh Cecep. Masih Amangkua. Dibayangi oleh Cecep Ferdiansa. Ke tengah kepada Sarfo. Sarfo lagi pada Aaron. Aaron kembali kepada Amangkua lagi. Dibayangi oleh Cecep lagi. Ke belakang. Tempati oleh Ajay. Ajay kepada Gogo. Masih Gogo. Datang menghampiri Rocky Caraka. Shooting Gogo. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari sasaran sehingga selamatlah gawang Indonesia hingga di menit ke-93 ini, Bung Maruf. Iya, Gogu bahkan dia memutuskan memaksakan diri untuk melakukan tembakan yang jauh sekali dari area, jauh dari target juga yang diharapkan karena memang pertahanan dari Indonesia masih cukup rapat. Tidak ada ruang yang disisakan oleh para pemain dari Indonesia. Datang lagi Gogo, ada Agiapong Augustin, masih Agiapong, angkat langsung di kotak penalti. Mendekat di kotak penalti kita lihat yaitu Anor Immanuel, masih Anor Immanuel ke tengah kepada kapten kesebelasan Aaron, masih Aaron, shooting Aaron, alhamdulillah. Gagal lagi. Serangan-serangan yang bertubi-tubi dilakukan para pemain Ghana ke gawang Indonesia. Masih selamat Indonesia sehingga masih unggul sementara ini. Hingga menit ke-93 menuju 94. 1-0 Indonesia masih unggul lewat gol yang tercipta oleh Raka Cahyana. Oh, datang lagi serangan dari pecahya Ghana. Hati-hati di kotak penalti. Dibuang lagi, datang lagi Ricky Pratama. Gagal berduel dengan Agiapong. Oh, direbut oleh Ricky. Umpan langsung jauh. Terlalu jauh. Meskipun jauh, sungguh tidak berperasaan tadi umpan yang diberikan. Oh, nampaknya pelanggaran tadi, Bung Maruf. Iya, pelanggaran yang dilakukan tadi ya.
sehingga ada peluang Indonesia meskipun tadi bola tidak bisa dikejar dengan baik oleh penyerang kita, Hoki Caraka. Oh, memang sangat-sangat keras tadi dilakukan oleh Agiapong. Pelanggaran tadi, Mirah Hudaifi, Agiapong Agustin. Berapa detik lagi? 30 detik lagi. Indonesia akan bisa meraih kemenangan kah? Pada Cecep tadi, gagal Cecep untuk meraih bola. Bola ke dalam buat Ghana. Amang Kuah. Nampaknya lempar ke dalam buat Indonesia. Menurut wasit, walaupun asisten wasit satu tadi menunjuk bahwa lempar ke dalam buat Ghana. Nampaknya atau sepertinya Indonesia bisa menikmati kemenangan. Dalam beberapa detik lagi pertandingan akan segera berakhir. Hoki Caraka dan wasit Yoshimi Yamashita telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Ghana pada Maurice Revelo Turnamen di Prancis ini berakhir dengan skor 1-0 buat keunggulan Indonesia, di mana gol tadi diciptakan oleh Raka Cahyana. Dengan demikian Indonesia unggul 1-0 di menit-menit awal tadi. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Maruf dan juga Feni. Salam olahraga. Ya, terima kasih Bung Hadi Ahai Gunawan. Dan akhirnya pemirsa RCTI Sport Indonesia berhasil meraih 3 poin pada matchday kedua di Maurice Revelo Turnamen kali ini. Ini merupakan matchday yang kedua. Wow, pertandingan atas Ghana ini merupakan evaluasi yang luar biasa dibandingkan pertandingan sebelumnya ketika melawan Venezuela, Bu. Iya, dan hasilnya kita lihat ya, sebuah hasil yang sangat positif tentu saja, memberikan reaksi yang positif, sempat tertekan tapi pelan-pelan bisa bangkit. Babak kedua adalah puncaknya, reaksi bermainnya berbeda. Babak pertama mencoba memetakan bagaimana kekuatan Ghana, punya peluang setelah masa di menit 40 sampai 45 menit, dan kemudian babak kedua pendekatannya berbeda, lebih